Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi dengan komunitas psikologi mengaji. Hari ini kita sampai halaman 93 ya. Tidak berlama-lama, kita langsung saja bincang mengenai takwa. Masih dari kitab A'malul Qulub. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita masuk di hukum takwa. Kita kemarin sudah membahas definisi takwa, kemudian penggunaan kata takwa. Sekarang hukumnya seperti apa? Qala musannif hafizahullah ta'ala, at-taqwa min aujabal wajibat. Takwa itu termasuk kewajiban yang wajib. Wajibnya wajib. Core of the core. Dalam soal wajib. Waqad dalla ala dzalika nususun katsiratun minal Qur'anil Karim. Jadi tentang wajibnya takwa ini nas-nas Al-Qur'an itu banyak menunjukkannya. Banyak yang menunjukkan hal tersebut. Termasuk juga wasunnah as-sahihah. Wa kalami salafis salih. Begitu juga dengan sunnah, kemudian kalam para salafus salih. Waqad amarallahu wa wasabiha fi aksari min ayatihi. Dan Allah perintahkan, Allah perintahkan dan berwasiat dengan takwa dalam banyak ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami wasiatkan orang-orang yang diberi kitab dari sebelum kalian dan juga pada kalian, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari zahirnya ayat ini bisa kita ketahui bahwa takwa adalah perintah. Allah perintahkan dan Allah wasiatkan pada umat terdahulu yang diberi kitab, juga kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini lintas generasi, lintas zaman. Qala Al-Qurtubi rahimahullah, al-amru bit taqwa kana aman li jami'il umam. Kata Imam Qurtubi, perintah takwa ini umum, sifatnya umum, mencakup seluruh umat. Perintah takwa itu menyeluruh umum, mencakup seluruh umat. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa taqwa wajibatun alal khalqi. Wa qad amarallahu biha wa wassa biha fi ghairi maudu'in. Wa dama man la yattaqillah. Wa dama man la yattaqillah. Wa man istaghna. Wa man istaghna an taqwahu tawa'adahu. Ibnu Taimiyah rahimahullah kata beliau, takwa itu adalah kewajiban atas hamba yang Allah sematkan kepada hamba, dan Allah Ta'ala perintahkan hamba itu untuk bertakwa. Allah berwasiat dengan takwa itu bukan hanya dalam satu tempat saja, tetapi banyak tempat sebagaimana yang disebutkan di atas. Kemudian Allah cela orang yang tidak bertakwa kepada Allah, dan siapa yang tidak butuh takwa kepada Allah, maka Allah ancam dia. Allah beri ancaman orang tersebut. Wa qala batu ahlil ilmi, hadhil ayat hiya roha ayil Qur'anil kullih li anna jami'ahu yaduru alaiha. Nah, ayat di atas yang dikutip dari surat An-Nisa ayat 131 itu adalah intisari, adalah poros dari Al-Qur'an semuanya. Karena ayat-ayat ini, kata beliau, itu bersumber atau berporos pada ayat tersebut. Jadi perintah takwa ini menjadi poros dari Al-Quran. Yang intinya ayat-ayat dalam Al-Quran itu memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Yaqulu As-Sa'di rahimahullahu fi tafsiri hadhil ayat, tuhbiru ta'ala an umumi mulkihi al-adim al-wasi' al-mustalzimi tadbirihi bi jami'i anwa'i tadbir. Wa tasarrufihi bi anwa'i tasrifi qadran wa syar'an. Fatasarrufuhu
as-syar'i an wasal awwalin wal akhirin. Kata Syekh Asy'ari rahimahullah dalam tafsir beliau tentang ayat ini, Allah mengabarkan tentang umumnya kerajaan Allah yang agung dan luas, yang itu melazimkan yang mesti diurusi. Jadi Allah menjelaskan tentang kerajaan Allah yang luas dan itu membutuhkan pengurusan, diurusi dengan seluruh bentuk kepengurusan. Apa itu? Misalnya ya bentuk tindakan mengurusinya itu karena semakin luas suatu area, suatu wilayah dengan berbagai macam yang diurusi, maka bentuk pengurusannya pun beda-beda. Jadi kerajaan Allah itu luas, agung, dan itu berkonsekuensi ngurusnya juga rumit gitu intinya. Complicated ya. Iya, complicated. Kemudian Allah melakukan tindakan untuk mengurus itu dengan berbagai macam jenisnya, baik secara kudrohnya, kadarnya, maupun secara syar'i. Kemudian dan Allah juga melakukan dari sisi ketika memberi wasiat itu juga sama, memberi wasiat pada orang-orang terdahulu dan orang-orang akhirin, yaitu kita semua ini, ahlal kutubis sabiqah walaiqah bittaqwa al mutadamminati lil amri wan nahyi. Jadi wasiatnya sama ketika menunjukkan begini luasnya kekuasaan Allah, kemudian Allah itu yang mengurusi semuanya, kemudian Allah berwasiat kepada makhluknya dari sejak awal sampai akhir, yaitu para orang-orang yang diberi kitab, itu sama. Wasiatnya sama, yaitu takwa. Dan takwa itu meliputi perintah dan larangan. Wa tasri al-ahkam, kemudian juga berkaitan dengan hukum-hukum syar'i. Wal mujazalati liman qama bihadihil wasiyah bit sawab. Kemudian Allah janjikan pahala bagi orang yang menegakkan wasiat ini, yaitu berupa pahala. Allah janjikan balasan orang yang menegakkan wasiat ini, yaitu dengan berupa pahala, janji pahala. Wal mu'aqabata liman ahmalaha wa dhayi'aha bi alimil adab. Kemudian Allah juga ancam orang yang melalaikan takwa ini dengan hukuman. Orang yang melalaikan, menyia-nyiakan takwa ini diancam dengan hukuman yang pedih. Jadi wasiat takwa ini wasiat lintas zaman, lintas generasi, dan diusung oleh para rasul dari zaman-zaman sebelum kita dengan kitab-kitab mereka masing-masing sama. Jadi satu di antara yang menyamakan risalah para nabi itu adalah nasihat takwa ini ya, nasihat takwa. Dan artinya tidak mungkin ada nabi kok tidak memerintahkan takwa. Termasuk Jesus the prophet alias Isa sang nabi. Ya. Isa sang pasti nabi. Menasihatkan pasti takwa. Sang rasul. Ya. Dan memang kalau kita perhatikan kan risalah yang diusung juga sama, risalah tauhid. Dan takwa ini kan konsekuensi dari itu kan, karena diantara orang itu dia akan bisa sampai bertakwa kepada Allah itu kalau dia dilandasi dengan iman. Jadi bagaimana mungkin seorang, kan diantara makna takwa yang sudah kita bahas itu kan imtisalu awamirillah wa ijtinabu ma nahallahu anhu. Dia mengikuti, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bagaimana mungkin seseorang itu akan mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya kalau dia tidak yakin dengan itu? Berarti kalau orang itu menolak syariatnya lalu mengatakan yang penting kita bertakwa, dia itu sudah nggak bertakwa. Dia terputus, tidak mungkin. Bagaimana dia menolak syariat Allah kemudian dia mengklaim bertakwa? Karena untuk bertakwa itu dasarnya iman. Karena yaitu tadi, ini kan mudahnya kata beliau bahwa takwa itu meliputi perintah dan larangan, Bagaimana seseorang akan mengikuti perintah dan menjauhi larangan kalau kemudian dia tidak dilandasi iman? Dan di antara mana iman itu adalah tasdik, membenarkan. Secara lugoh, membenarkan ya. Secara lugoh ya, iman itu adalah tasdik, membenarkan. Kemudian secara istilah, iman itu kan pertama i'tiqadu bil qalbi wa qaulu bil lisan wal amalu bil jawari. Jadi yakin dalam hati, kemudian dia berikrar dengan lisan dan beramal dengan anggota badan. Nah, bagaimana dia yakin kalau dia tidak membenarkan?
Dan dengan demikian, maka kalau itu 3 cakupannya, berarti tidak sah ketika orang mengatakan, ya kita kan nggak tahu iman seseorang, itu kan urusan hati. Karena dengan 3 rumusan tadi, berarti ada dong indikator-indikator jawarihnya. Iya. Gitu. Iya. Jadi kalau misalnya iman itu kan urusan hati, itu berarti dia belum lengkap. Ya kan, i'tiqad biqalbi itu kan baru sepertiganya. Iya. Kemudian qaulul bil jawarih dan qaulul bil lisan, kemudian amal bil jawarih. Artinya sebelum tampak perbuatannya pun ketika berbincang itu sudah dapat dideteksi ini orang beriman ataukah orang-orang yang menyelisih, bukan hanya menyelisih, bahkan menentang gitu ya. Atau bahkan tidak ada iman dalam dirinya. Iya. Sebentar, ini harus dimatiin dulu. Iya, Masya Allah, menarik. Enggak. Sebentar, biar mati dulu. Masuk banget nggak ya tadi? Masuk banget suaranya? Enggak apa-apa ini. Saya ulangi nanti di-cut aja. Saya ulangi dari ini. Enggak, pembicaraannya asik kok. Oke. Ini enggak usah diulangi, nanti dia di-cut. Ini terus jenengan. Oh iya. Prolognya. Iya. Ya. Prolog, epilog, penutup. Jadi berkaitan dengan wasiat takwa tadi itu yang perlu kita garis bawahi adalah takwa itu dibangun di atas iman. Jadi kalau seorang itu dia imannya benar, maka di antara buahnya adalah takwa itu. Tapi kalau imannya dia itu bermasalah, maka takwa itu sulit dilakukan. Karena di antara makna iman tadi secara lugah adalah tasdik, kemudian secara istilah tadi seperti yang kita bahas, itu ada keyakinan dalam hati, kemudian ada ucapan dengan lisan, dan amal dengan jawarih, anggota badan. Maka kalau kemudian tadi dikatakan yang penting yakin, gitu, berarti dia baru sepertiganya. Yang penting iman. Yang penting iman. Padahal itu belum tentu sampai kepada iman. Iya. Lawang orang Badui yang datang kepada Rasulullah itu kan baru berislam. Iya. Ya. Padahal dia itu sudah kalau pakai bahasa sekarang itu ya sudah yakin, nggak ada yang maksa, dia tergerak sendiri datang kepada Rasulullah, gitu kan. Lalu mengatakan saya telah beriman. Artinya ini pun sudah disertai dengan tindakan, itu pun ada kualifikasinya. Sehingga sekedar mengatakan saya sudah beriman, kata Allah, tidak, katakan aslamna, kami telah berislam. Sekali lagi berarti menunjukkan bahwa hatta itu dalam hatinya sudah ada, jika tidak memenuhi kualifikasi. Kemudian perkataan juga tadi, ini kan datang kepada Rasulullah mengatakan kami telah beriman. Itu kan? Dan dia sudah melakukan melangkah, berarti kan ketiga-tiganya terpenuhi. Dalam hatinya dia yakin, lisannya dia menyatakan, dan dia mendatangi Rasul. Tindakannya ada. Itu saja ketika tidak memenuhi standarnya, itu belum dapat dikatakan telah beriman, tapi sudah berislam. Nah, ini penting sekali kemudian untuk kita gali. Yang antara lain nanti kita misalnya menjumpai dalam Quran surat Al-Anfal ya, qad aflahal mu'minun, itu kan kemudian ditunjukkan indikator-indikatornya. Ini artinya tadi dalam hati saja itu pun belum tentu sepertiga. Sedangkan tiga-tiganya ada saja, belum tentu sudah dapat dikatakan beriman. Gitu. Nah, standarnya ini, miqyasnya ini, maqayisnya ini yang kita perlu gali sebagai bagian dari upaya kita untuk diri kita sendiri bercermin. Jangan-jangan saya ini belum termasuk orang yang beriman. Dan tidak terlalu bermudah-mudah kemudian menyatakan, kita kan udah beres imannya, gitu. Iya. Nih, kita lihat dulu.
Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan qad amara bitaqwa. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga memerintahkan kita untuk bertakwa sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Nabi berpesan kepada Abu Dzar, kata beliau, ittaqillah, bertakwalah pada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Jadi ini perintah langsung, dan Alkitab dan Sunnah itu dua-duanya itu sepakat. Jadi mengumpulkan tentang perintah takwa ini, dan semuanya baik Alkitab, Al-Quran maupun As-Sunnah itu memerintahkan kita untuk bertakwa. Dan kalau kita perhatikan juga di antara besarnya kedudukan takwa ini, setiap kali khutbah itu menjadi bagian dari rukun. Iya. Yang itu perintah penting yang selalu diulang-ulang setiap hari Jumat dan menjadi bagian dari syariat kita. Jadi ini di antara penjelasan beliau tentang hukum takwa itu adalah sesuatu yang wajib, Dan sekali lagi, takwa itu akan bisa kita wujudkan kalau iman kita ini benar. Karena takwa itu mematuhi perintah Allah, menjauhi larangannya. Patuh tanpa kemudian ada kesangsian, tanpa ada ragu. Karena Allah mengawali pembahasan dalam Al-Quran itu, dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tidak ada ragu. Ini berbeda dengan kalau misalnya orang menelaah dari sisi ilmiahnya orang-orang pengetahuan itu. Dari sisi asumsi ilmiah. Jadi karena belum tentu ilmiah yang dikatakan ilmiah tadi memang sesuai dengan standar ilmu. Kan kalau tidak salah itu ada satu tahapan sebelum orang itu sampai kepada berpikir ilmiah itu apa? Skeptis, gitu kan? Kalau di filsafat ilmu kan gitu itu pelajari. Skeptis dulu, baru kemudian nanti membangun hipotesa sampai kemudian ketemu konklusi dan seterusnya. Baru itulah ilmiah. Kalau kita enggak, kalau kerangka berpikir itu digunakan untuk menelaah agama, rusaklah agama ini. Digunakan untuk menelaah Al-Quran, rusaklah tafsirnya. Karena Al-Quran Allah sendiri nyatakan di awal surat itu sendiri, Allah nyatakan dzalikal kitabul la raiba fih, itu sudah kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, ini pasti benar. Jadi yang dituntut itu iman sebenarnya. Kita yakin tidak ini, kita tasdik dengan ini, tidak membenarkan, enggak. Karena begitu ragu, belakangnya itu pasti berantakan. Karena itu orang yang bertakwa hudalil muttaqin, orang takwa itu ya dia beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, dia beriman, yakin, dia berikrar dan dia melakukan apa yang kemudian yang itu menjadi perintah dan dia meninggalkan apa yang dilarang. Jadi itu artinya bahwa walaupun Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, tetapi jika kualifikasinya tidak terpenuhi, maka ini tetap petunjuk bagi seluruh umat manusia, tetapi yang dapat mengambil petunjuknya, memperoleh petunjuknya hanyalah yang qualified, hanyalah yang memenuhi kualifikasi, yakni orang yang bertakwa itu. Dan dengan demikian, tidak setiap Muslim otomatis akan mendapatkan petunjuk dari adanya Al-Quran. Bahkan tidak setiap orang yang membaca dan menghafalkannya akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quranul Karim jika kualifikasi mendasarnya takwa itu tidak ada pada diri mereka. Allah. Jadi gitu ya. Kira-kira kita mendapatkan gambaran ketika Allah perintahkan wasiat takwa itu, ternyata takwa ini rentetannya luas sekali. Konsekuensinya luas. Sekali. Nah, mungkin itu di pertemuan ini kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini tadi bincang-bincang berdasarkan kitab A'malul Qulub dari Syekh Munajjid bersama dengan Komunitas Psikologi Mengaji. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.